Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah semangat dengan pengharapan kepada kuasa Tuhan, sebab kuasa Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 457 ayat 1. Bagas mihaholongon naksun hinaholokon ide batatai tuhita jolmai atua doanana tumopot hita jolma puji holombi na soma sohoti puji holombi na soma sohoti. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 9 ayat 7 yang berkata demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, transfigurasi Kristus adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Dalam transfigurasi itu, Petrus, Yohanes dan Yakobus yang saat itu berada di gunung itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat wajah Tuhan Yesus bercahaya dan penuh dengan kemuliaan, sampai mereka merasa ketakutan karena perubahan rupa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Pesan berharga yang mau disampaikan oleh Tuhan Allah kepada ketiga muridnya lewat peristiwa transfigurasi itu adalah supaya para murid Tuhan Yesus mengetahui bahwa sesungguhnya di balik penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus di kayu salib ada kemenangan, ada kemuliaan bagi orang yang percaya, yang setia mendengarkan dan melakukan setiap perkataan dan pengajarannya. Di balik hinaan dan caci maki, ada kemuliaan di kemudian hari. Sehabis hujan ada pelangi. Peristiwa ilahi yang terjadi saat itu sangat berguna untuk memberikan penguatan kepada para pengikut Yesus, supaya mereka tampil sebagai murid-murid handal yang kuat dalam pendiriannya, menjadi pengikut Yesus yang setia dan menjadi pendengar setia firman Tuhan, meskipun mereka sedang dihujani oleh penderitaan penganiayaan yang sangat berat. Penguatan itu ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa lain pada saat itu juga, yaitu dengan datangnya suara dari dalam awan yang menutupi mereka saat itu, yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah juga kepada kita para pengikut Tuhan Yesus saat ini. Kita harus tetap setia menjadi pengikut Yesus,
dan hidup selalu menyendengkan telinga serta mengarahkan hati kita untuk mendengar setiap ucapan dan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sekalipun kita sedang menghadapi tantangan, ancaman dan penderitaan, kita harus tetap setia mengikut Tuhan dan setia mendengarkan setiap ajarannya. Sebab di balik penderitaan itu akan ada cahaya dan kemuliaan kekal yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita kelak. Janganlah kita seperti pribadi orang yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus kepada tanah bebatuan, tempat penaburan benih itu, yang sebentar kita mau mendengarkan dan melakukan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi di kemudian hari firman itu mati dalam waktu yang tidak lama kemudian karena tidak tahan menghadapi penderitaan penganiayaan. Dan janganlah juga kita menjadi seperti orang yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus kepada tanah yang ditumbuhi oleh rumput duri pada perumpamaan tentang penabur, yang oleh karena kekhawatirannya terhadap harta, jabatan dan lainnya, orang itu menjadi tidak mau lagi melakukan setiap yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun hidup kita sedang terancam penganiayaan, kita harus tetap setia sebagai pengikut Yesus dan juga setia mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Sebab lebih baik bagi kita menderita sesaat, tetapi kelak mendapat kemuliaan di sorga, daripada bersenang-senang sesaat, tetapi berakhir ke dalam kebinasaan yang kekal. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikian juga Yesus mengatakan, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 10 dan ayat 11. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, meskipun penderitaan dan penganiayaan terjadi atas kita karena nama Tuhan, marilah kita tetap setia sebagai pendengar firman Tuhan dan jadilah sebagai murid Yesus yang setia sampai akhir. Maka dengan demikian kita akan beroleh keselamatan yang kekal, sebagaimana kemuliaan kekal yang telah dialami oleh Tuhan Yesus sehabis masa penderitaan. Maka demikianlah juga dengan kita akan menjadi orang yang memperoleh kemuliaan yang kekal nanti. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kebaikan hatimu yang selalu melindungi dan memberkati hidup kami hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini, untuk mengajak kami supaya kami hidup sebagai pengikut Kristus yang setia mendengarkan setiap firman yang Engkau sampaikan. Ya Tuhan, tanamkanlah di hati kami pribadi yang selalu mengarahkan pandangan kami kepada kemuliaan yang kekal nanti, supaya kami tidak hanya memperhatikan hal-hal yang ada di dunia ini saja, sebab semua yang ada di dunia ini adalah fana, tetapi kemuliaan di surga adalah abadi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang sakit. Jamahlah tubuh mereka ya Bapa. Berkatilah segala perawatan pengobatan mereka, sebab dengan campur tangan Tuhanlah mereka akan memperoleh kesembuhan. Untuk itu ya Bapa, kami memohon, kami berharap campur tangan Tuhan Engkau berikan kepada mereka, supaya saudara kami yang sedang sakit saat ini memperoleh kesembuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau sungguh baik, Engkau selalu setia menuntun melindungi mereka selama ini. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk mereka.
Berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan memberkati mereka selalu di dalam hari-hari perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka. Berikanlah juga kepada mereka umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami. Mohon berkat-Mu atas kami, mohon perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.